Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian pada kesempatan hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membacakan doa terlebih dahulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah artinya percaya dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah sebagai Tuhan semesta alam ini. Lalu bagaimana kita mengenal Allah? Kita beriman mengenal Allah melalui alam semesta. Kemudian kita mengenal Allah melalui Al-Quran, dan kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Yang pertama, beriman kepada Allah melalui ciptaannya. Adanya alam semesta, termasuk bumi yang kita huni sekarang ini, adalah bukti adanya Allah. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam, terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Juga ada yang disebut sebagai benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Semua itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Mari kita simak pertanyaan seorang anak kepada ibunya. Bu, apa benar semua yang ada di alam ini buatan Allah? Oh, iya benar. Bukankah meja, lemari, pensil, baju, dan sepatu buatan manusia? Kamu betul anakku. Kelihatannya kamu belum yakin. Kalau begitu, ceritakan bagaimana benda-benda itu adalah milik Allah. Dengarkan baik-baik anakku, meja itu buatan manusia. Meja terbuat dari pohon kayu, ada kayu mahoni, kayu jati, dan lain sebagainya. Akan tetapi ingat anakku, yang menumbuhkan kayu bukan manusia, melainkan Allah pemilik alam raya ini. Meskipun kita tidak melihat yang menumbuhkan pohon itu, tetapi semua orang pasti percaya bahwa yang menumbuhkannya adalah Allah. Oh begitu, sekarang aku sudah paham dan yakin, Bu. Jadi, alam semesta ini menunjukkan adanya Allah. Mengenal Allah dan beriman kepada Allah melalui Al-Quran. Kita simak surat Al-An'am ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, itulah Allah,
Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembah hanya kepada Allah. Yang berikutnya, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Untuk bisa mengenal sesuatu biasanya melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Nama-nama Allah itu banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Kita akan mempelajari 3 di antaranya, yaitu 1. Al-Basir, Al-Adlu, Al-Azim. Simaklah gambar di sini. Di situ terlihat ada seorang anak yang sedang dipergunjing oleh 2 orang sahabatnya. Namun anak tersebut yakin bahwasannya walaupun berbisik-bisik, Allah itu pasti tahu dan melihat kita. Anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Basirnya. Al-Basir berarti Allah Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangan Allah. Asmaul Husna yang berikutnya adalah Al-Adlu. Nana, tahukah kalian arti Al-Adlu? Al-Adlu berarti Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapan Allah. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, hanya karena kekayaan, suku atau jabatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Makanya anak-anak, kita tidak boleh membeda-bedakan antara teman yang kaya dan teman yang miskin, baik teman yang hitam kulitnya ataupun putih. Asmaul Husna yang berikutnya adalah Al-Azim. Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Allah itu disebut Al-Azim, yang artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Allah lah yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongan Allah dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Dengan memahami Asmaul Husna Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Anak-anakku sekalian, itulah tadi pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai kita laksanakan bersama-sama. Dan marilah kita tutup pertemuan pada kesempatan kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.